Kata-katalah bagi kami semua. Urapi aku anakmu, urapi kami semua anak-anakmu. Untuk kami boleh belajar tentang firman-Mu. Setiap dari kami pasti punya pergumulan, punya permasalahan. Tetapi kami harus jujur. Kami hanya akan mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kami hanya di dalam firman Yesus. Oleh sebab itu, kami butuh firman Yesus. Kami butuh firman perkataan Tuhan Yesus yang malam hari ini bukan hanya menjadi rema, tetapi menjadi benar-benar harapan, kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ambil alih semuanya. Permuliakan putra-Mu Bapa lewat apa yang telah Kupercayakan kepadaku. Roh Kudus, permuliakan Tuhan Yesus lewat kuasa, otoritas yang Kau berikan. Tuhan Yesus, permuliakanlah nama-Mu lewat Injil kasih karunia, Injil anugerah yang Kau nyatakan malam hari ini lewat pemberitaan firman di Instagram, di YouTube, dan Facebook. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami imani sekali lagi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mencari jawaban mujizat serta pemulihan, mereka akan mendapatkan malam hari ini. Bahkan kami yang tidak berharga dibuat Yesus menjadi berharga. Kami tahu pertolongan manusia ada batasnya, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin membagikan video ini, silakan bagikan agar teman-teman kita yang lain mendengar firman, ya. Dan setelah firman disampaikan seperti biasa, saya akan kembali berdoa untuk Bapak Ibu Saudara agar tidak terpapar atau tertular oleh virus COVID-19. Keluarga kita diberkati, rumah tangga kita diberkati. Hari ini saya ingin sampaikan pesan Tuhan yang berbicara tentang dikenal Yesus dan kita juga mengenal Yesus. Nah, ini tema kita malam hari ini. Kita dikenal Yesus, tetapi kita juga mengenal Yesus. Ada banyak dari setiap kita, Tuhan mengenal kita. Luar dalam kita, Tuhan mengenal. Tetapi sebaliknya, sebagian dari kita tidak mengenal siapa Yesus Kristus dengan sungguh dan juga dengan benar. Amin, Bapak Ibu. Oleh karenanya malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa hidup kita dikenal oleh Yesus dan kita pun mengenal Yesus. Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal ke-10 ayatnya yang ke-14. Nanti rekan saya Pastor Michelle akan menyampaikan firman ini. Yohanes 10 ayatnya, boleh agak besar? Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal mereka yang adalah milikku, dan aku dikenal oleh mereka. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal mereka yang adalah milikku, dan aku pun dikenal oleh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu saudara dan saya ketahui dan sadari, setiap firman Tuhan yang saya sampaikan pasti saya mengingatkan, saudara dan saya perlu mengetahui, saudara dan saya perlu menyadari. Sama-sama katakan dengan saya perlu mengetahui. Semua teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, sama-sama katakan dengan saya perlu mengetahui.
Dan bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita juga harus menyadari. Sama-sama katakan dengan saya harus menyadari. Amin Bapak Ibu. Saya harus mengetahui dan saya juga harus menyadari. Karena hari-hari ini banyak anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan tidak mengetahui dan tidak menyadari statusnya. Apa yang perlu saudara dan saya ketahui, dan apa yang perlu Bapak Ibu saudara dan saya sadari. Nah, yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita sadari dari nats pembacaan di Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-14, yang dimana dikatakan demikian, akulah gembala yang baik dan aku mengenal mereka yang adalah milikku dan aku dikenal oleh mereka. Yang harus saudara dan saya ketahui dan sadari, yang pertama, kita, saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua teman-teman Facebook. Ayo 1662 jemaat dan juga teman-teman Instagram sama-sama katakan, hidup saya milik Yesus Kristus. Semuanya sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya perlu mengetahui bahwa hidup saudara dan hidup saya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. We belong to Jesus. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. So that's why firman Tuhan berkata, sangat berharganya hidup saudara dan hidup saya di mata Kristus. Apapun latar belakang saudara, saudara mau orang miskin, saudara mau orang susah, saudara mau orang kaya, saudara orang terkenal kah, saudara mau bekerja sebagai kaum politisi, sebagai bangsawan, sebagai pengusaha, sebagai kaum rohaniawan, saudara seorang pelajar kah, saudara seorang janda kah, saudara seorang yang lagi sulit kah, atau saudara yang sedang mengalami pergumulan kah, kita adalah milik Yesus. Amin Bapak Ibu. Saudara adalah milik Yesus, saya adalah milik Yesus. Yesus berkata, kita bukan berasal dari dunia, meskipun kita berada di dunia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang selama ini terlalu lama hidup di dalam bayang-bayang setan, yang selalu bilang, saya kan orang gak berguna Pak Pendeta, saya kan dilahirkan dari orang tua yang tidak lengkap, saya kan anak yang dilahirkan dari kejadian eksiden hamil di luar nikah, saya kan bekas wanita malam, saya kan pernah korupsi di gereja, saya kan adalah orang-orang yang pernah menyakiti hati orang lain, saya kan bekas ngebunuh orang, saya kan punya dosa Pak Pendeta. Tetapi firman Tuhan mengatakan malam hari ini, engkau dan aku adalah milik Tuhan Yesus Kristus, kepunyaannya Tuhan Yesus Kristus. Apapun status belakang kita, latar belakang kita, apapun status kita, saudara mau rohaniawan, saudara mau selebriti, saudara mau orang-orang pemerintahan, saudara dan saya milik Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya milik Tuhan. Rumah tangga saudara itu milik Tuhan. Istri, anak-anak saudara itu miliknya Tuhan. Bahkan maaf ya, kekayaan, popularitas, nama baik, harta benda, semua itu datang dari Tuhan, datang dari sorga.
saudara dan saya miliknya Tuhan. Apa artinya saudara dan saya miliknya Tuhan? Segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan, jika saudara dan saya milik Tuhan, maka semuanya akan disediakan. Katakan amin. Amin. Tapi Pak, saya sedang sakit Pak, apakah Tuhan gak mendengar doa saya? Saudara milik Tuhan. Hanya orang tua yang bodoh, hanya orang tua yang gila, maaf ya agak kasar, hanya orang tua yang biadab, yang dengan rela melihat anak-anaknya hidup dalam kesusahan, melihat anak-anaknya hidup dalam kemiskinan, yang rela melihat anak-anaknya hidup dalam keterpurukan. Hanya orang tua yang bodoh. Yesus berkata, kalau Bapamu yang di bumi saja tahu memberikan apa yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan jauh lebih memberikan segala yang terbaik untuk kehidupanmu dan kehidupanku, untuk keluargamu dan keluargaku, untuk rumah tanggamu dan rumah tanggaku, untuk seluruh aspek kehidupan kita. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Dan kalau kita miliknya Tuhan, saudara dan saya gak perlu takut. Kita yang bela adalah Tuhan. Ketika saudara dan saya difitnah, ketika saudara dan saya direndahkan, ketika saudara dan saya sudah tidak dianggap, ketika saudara dan saya sudah dikucilkan, diberitakan yang macam-macam, reputasi kita direndahkan, saudara gak usah bingung, gak usah panik, gak usah punya roh selebriti yang ingin balas, yang ingin klarifikasi. Gak usah. Kita milik Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Amin. Saudara, firman yang saya sampaikan ini saya lakukan. Ketika saya direndahkan, ketika saya difitnah, ketika saya diomongin ini dan itu, terserah. Biarkan orang lain bicara. Tetapi saya tahu, saya adalah milik Tuhan. Saya adalah milik Kristus. Kristus yang akan membela hidup saya. Because I belong to Jesus. Amin Bapak Ibu. Karena kita miliknya Tuhan. Saudara yang di Instagram ini miliknya Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya berjalan sendiri, orang udah gak peduli sama saya. Mama saya udah gak peduli sama saya. Suami saya udah gak peduli sama saya. Istri saya sudah gak peduli sama saya. Bahkan gereja pengembalaan udah gak peduli sama saya. We are belong to Jesus. Kita tetap miliknya Tuhan. Suami kita boleh gak peduli sama istri-istri, tetapi Yesus tetap peduli. Karena engkau istri-istri adalah miliknya Yesus. Mungkin om kita, papa kita gak peduli tentang pekerjaan kita. Yesus peduli. Amin. Kita ini miliknya Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya harus menyadari, yang miliknya Tuhan itu gak mungkin dibiarkan pengangguran. Yang miliknya Tuhan itu gak mungkin dibiarkan miskin. Kalau kita miliknya Tuhan, gak mungkin hidup kita gini-gini aja. Pasti ada yang salah di diri kita dan bukan di pihak Tuhan. Selama 16 tahun saya ikut Yesus Bapak Ibu Saudara. Maaf nih ya, maaf ya, saya gak pernah susah. Gak pernah susah. Pernah gak punya duit gak? Pernah. Tapi saya gak susah. Ada aja orang-orang yang memberikan aku berkat untuk makan. Kok bisa? Karena kita miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, Tuhan sendiri akan menjaga kita. Even though kita gak punya uang, even though rumah kita masih ngontrak, bagaimana bayar kontrakan kita di tengah-tengah pandemi ini? Karena kita miliknya Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat dari sorga, timur, utara, barat, selatan dengan caranya yang ajaib. Amin. Seperti pujian bilang begini, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin. 16 tahun saya ikut Yesus, saya gak pernah susah.
Waktu saya masih ngekos, waktu saya masih ngontrak rumah, betul saya ngekos, betul saya ngontrak, tapi saya gak susah. Ada banyak orang hidupnya kaya raya, punya kedudukan, punya pangkat, tapi hatinya susah. Perasaannya susah. Mentalnya mental susah. Banyak orang naik turun mobil Porsche, naik mobil Lamborghini, tapi imannya, mentalnya susah. Saya jalan kaki tapi gak pernah susah, karena saya tahu Yesus ada di dalam saya. Saya milik kepunyaan Yesus. Kalau masalah Bapak Ibu, kalau cuma masalah belum bayar kontrakan, belum bayar kos-kosan, belum bayar cicilan, itu biasa. Seluruh makhluk hidup di bumi ini juga begitu. Sebelum mereka kaya, mereka mengalami yang namanya proses. Amin. Tapi pastor, saya belum bayar tagihan, biasa itu. Semua orang juga begitu kok. Kecuali seluruh manusia yang makhluk di bumi ini gak pernah ngerasain yang namanya telat bayar cicilan, terus kita doang sendiri. Nah, itu ada yang aneh. Biasa, saya juga kadang bayar parkir bulanan, suka-suka telat 5 hari. Biasa. Tapi saya gak pernah susah. Saya gak pernah susah. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Saya yakin Yesus saya berkuasa. Pak, pernah gak bayar uang rumah gak? Pernah gak bayar uang kontrakan gak? Pernah. Saya pernah cerita waktu di apartemen saya gak punya uang untuk biaya listrik. Mati. Kepanasan. Gak ada orang yang peduli. Tetapi saya percaya pujian yang tadi. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Tuhan banyak cara. Tuhan tolong saya. Listriknya boleh mati, tapi pertolongan Tuhan tidak mati. Amin. Listriknya boleh mati, tetapi pertolongan Tuhan tidak mati. Tiba-tiba teman saya calling, men, gue mau transfer lo deh kayaknya 400.000. Dan tagihan listrik saya 400.000. Aneh. Tapi dia nyata. Amin. Coba deh teman-teman yang kuliah nih ya, teman-teman yang kuliah ngaca deh. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Waktu semester 1 bilang gini, kayaknya gue gak terus deh semester 2 deh, kayaknya gue udah gak punya uang. Tiba-tiba masuk semester 2. Waktu semester 2 kita pikir gini, kayaknya gak mungkin semester 3 karena gak punya uang. Tiba-tiba kita semester 3. Waktu semester 4 dan semester akhir, kayaknya saya gak mungkin lulus deh, kayaknya saya gak punya uang untuk bayar skripsi dan lain sebagainya. Tiba-tiba wisuda. Nih, jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Kalau kita ikut Tuhan, pakai ini. Bapak Ibu tersiksa sendiri. Tapi pakai ini. Tuhan tidak ada di sini. Tuhan ada di hati. Yesus ada di hati. Yesus itu harus dijumpai, dialami, diintimi. Bahasa orang dewasanya tuh harus dicumbui. Namanya intimate with Him. Itu bercumbu. Tahu bahasa intim Bapak Ibu? Intimacy itu bahasa orang dewasa. Gak boleh Yesus ada di sini. Di sini hanya ada hikmatnya Yesus. Di sini nih. Tapi Yesus harus ada di sini. Waktu kita merasakan Yesus, mengalami Yesus, kita tahu saya milik Yesus. Gak mungkin rumah tangga saya berantakan. Saya berdoa, Tuhan saya milik Tuhan. Rumah tangga saya milik Tuhan. Rumah tangga saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya gak mungkin usahanya akan bangkrut. Boleh hari ini pandemik, tapi saya percaya saya milik Tuhan. Usaha saya gak akan hancur-hancuran. Di dalam nama Yesus, I belong to Jesus. Saudara imani, saudara percaya. Walaupun dunia bergelombang, dihantam badai apa namanya? Tsunami corona, tetapi saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saudara bisa berkata sama Tuhan di tengah-tengah situasi ini, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku.
kita juga akan bilang sama Tuhan di tengah-tengah situasi ini, kalau kita menyadari kita anak Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada bagi keluargaku, sembuhkan ekonomiku, pulihkan suamiku, Yesus Kristus masih ada bagiku. Amin Bapak Ibu. Yesus Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Yesus yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus Engkau ajaib bagiku. Nah, kita adalah milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang perlu kita ketahui dan kita sadari, bahwa kita ini selain milik Tuhan, kita dikenal oleh Yesus. Saudara ini dikenal oleh Yesus. Saya ini dikenal oleh Yesus. Daud mengatakan, sebelum aku menjadi bakal anak, Engkau tahu siapa aku. Amin. Daud juga bilang, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Aku ke alam orang mati, Engkau ada di sana. Aku lari ke gunung, Engkau ada di sana. Aku gak bisa bersembunyi dari Engkau. Amin Bapak Ibu. Yesus tahu siapa kita. Bu, Pak, Yesus tahu latar belakang kita. Dulu kita sering penjina, dulu kita sering main perempuan, dulu sering kita onani, dulu kita sering korupsi, dulu sering kita ciak duit orang. Yesus tahu. He knows everything Bapak Ibu. Dia tahu segalanya latar belakang kita. Oleh karena dia tahu, dia memberikan grace for us. Dia berikan anugerahnya buat kita. Yesus tahu kok rumah tangga Bapak Ibu Saudara pernah bercerai. Yesus tahu kok bahkan hari ini saudara sedang dizolimi. Yesus tahu saudara sedang direndahkan. Yesus tahu kok dulu Bapak Ibu mungkin ada yang bekas korban diperkosa, korban dilecehkan. Ada anak-anak muda yang nonton ini. Yesus tahu kalian bekas korban sodomi, pelecehan seksual sesama jenis. Yesus tahu. Tapi Yesus gak mau tahu tentang masa lalu kita. Yang Yesus hanya tahu satu, I love you so much, dan aku memberikan kasih karuniaku kepadamu. Yesus tahu semua dosa kita. Gak ada yang tersembunyi di mata Yesus. Gak ada yang ditutup-tutupin. Yesus tahu semua pelanggaran kita. Buat hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala yang menyaksikan live ini, yang saya hormati, Yesus tahu kebejatan kita. Yesus tahu pelanggaran kita. Jadi kita gak bisa tersembunyi. Kita gak bisa menutupi diri kita dari Tuhan. Tapi Pak, kok firman Tuhan ngomong begini? Satu hari Tuhan berjalan di Eden, memanggil Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Berarti Tuhan gak tahu dong. Salah. Ini kebanyakan kenal Tuhan pakai otak begini jadinya koslet. Tuhan tahu di mana Adam, tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk Adam tidak menutup dosa dengan dosa dan pelanggaran yang sama. Tuhan mau Adam jujur. Di manakah engkau, Adam? Tahu jawabnya apa? Perempuan setan ini yang telah menyuruh aku makan buah pengetahuan yang baik dan yang salah. Tuhan tanya, Adam, di mana engkau? Dasar orang jatuh dalam dosa, nggak nyambung. Orang nanya apa, jawabnya apa. Perempuan inilah Tuhan tanya, woi, kamu ada di mana? Enggak, perempuan ini Tuhan, begini dia. Makanya Bapak Ibu, gak usah menutup diri.
Makanya saudara, ada cerita dalam perjanjian baru, ada satu cerita yang unik. Satu seorang Farisi, satu seorang pemungut cukai. Yang Farisi ngomong begini sama Yesus, Tuhan, aku 1 hari 3 kali berpuasa, aku kembalikan persembahan persepuluhan, aku tidak bergaul sama orang berdosa, dan aku selalu ada di rumah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tapi satu lagi, seorang pemungut cukai, dia bilang begini, Tuhan, ampunilah saya orang berdosa ini, saya nggak layak, saya nggak pantas. Tahu yang dipuji Yesus yang mana? Orang yang berdosa. Karena Tuhan, karena Yesus tinggal di hati. Dia bukan hanya melihat hati, tapi dia tinggal di hati manusia. So saya selalu mengatakan, Christ in us, Christ in me, Kristus di dalam saya. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus mengetahui, kita milik Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini juga bilang begini, mereka yang adalah milikku dan aku dikenal oleh mereka. Yang ketiga yang saudara dan saya harus ketahui, kita juga mengenal Yesus. Amin. Ada banyak gereja Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan di dunia ini. Saya minta maaf, hanya levelnya sebatas melayani Yesus, but they don't know who is Jesus Christ. Tapi mereka nggak tahu siapa itu Yesus. Banyak orang sampai hari ini nggak tahu siapa itu Yesus. Karena dia nggak tahu Yesus, akhirnya mereka menyaksikan Yesus. Benar nggak Yesus sanggup mulihin saya? Benar nggak Yesus mulihin rumah tangga orang tua saya? Benar nggak Yesus ngubah hidup saya dari kutuk menjadi berkat, dari miskin menjadi diberkati? Nah, statement-statement ini adalah statement-statement orang yang tidak mengenal Yesus secara spesifik. Mereka betul yes melayani Yesus, mereka betul yes religinya Christianity, tetapi they don't know who is Jesus. Buat saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ditolong gak ditolong, saya yakin saya ditolong. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, buat saya Yesus adalah Tuhan yang akan menolong. Tuhan akan menolong kita. Tapi pas saya belum bayar rumah, Tuhan akan menolong kita. Saya selalu bilang, tidak selama-lamanya Tuhan menolong kita dengan uang. Makanya saya minta maaf ya, kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang konseling sama saya, Pak saya belum bayar rumah Pak, besok saya mau diusir Pak, besok saya mau digebah Pak, kayak gembel Pak, kayak kiong Pak, diusir digebah, hus. Pak, Bu, memang jatuh temponya tanggal 30 September memang, tapi tidak selamanya Yesus menolong kita dengan uang. Yesus yang pernah membekukan hati Firaun, Yesus yang sama juga yang pernah meluluhkan hati Firaun, maka Yesus yang sama juga akan menggerakkan hati si pemilik kontrakan atau kos-kosan itu. Dan kalau Yesus berfirman, pemilik kontrakan itu akan bilang, ya udah Pak, saya kasih 1 minggu lagi Pak. Loh, itu bukti salah satu penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tapi kita punya, enggak dong, harus duit, harus dibayar 2 juta. Kalau nggak 2 juta saya digebah. Memang konsekuensinya kalau nggak bayar digebah. Tapi saudara jangan kayak orang kampung. Kenali Tuhanmu. Kalau burung pipit di udara saja yang tidak berharga dan tidak ada harganya, Yesus perhatikan. Apalagi kamu dan aku yang adalah milik Yesus. Kita ini miliknya Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah penolong hidup kita. Yesus adalah penyembuh hidup kita. Yesus adalah pemulih hidup kita. Yesus adalah segala-galanya. Saya bingung sama orang-orang yang baru diangkat
Maaf ya, mungkin baru diangkat jadi jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3. Terus malu sama Yesus. Duh, bos, Yesus itu pencipta langit bumi beserta bintang-bintang. Mau digabrukin bintang di badan semuanya. Jangankan 3, 4, 5, 1000 bintang lagi ditempelin di tubuh kita, nyala kayak lampu kita. Serius. Tapi Pak, saya nggak punya pengacara hebat Pak. Saya nggak punya kenalan hakim. Bos, dengerin baik-baik. Yesus adalah pembela kita yang tanpa pamrih. Kalau dia tolong kita, dia nggak akan bangkit kita. Kalau pengacara kita tolong kita, mungkin itu karena jasa saya loh. Fee-nya kurang, habis, tutup balik. Oleh karenanya Bapak Ibu, kenalilah Tuhanmu, kenalilah Yesusmu. Amin. Nah, ini yang mau kita pelajari. Saudara, 3 poin terakhir. Setelah ini saya berdoa. Jika saudara dan saya telah mengenal Yesus, maka yang pertama, kalau saudara dan saya sudah mengenal Yesus dengan benar, maka yang pertama, saudara dan saya tidak usah lagi hidup dalam rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Matius 10 ayat 31. Yang pertama, kalau kita sudah mengetahui Yesus adalah Tuhan segalanya, saudara dan saya jangan lagi hidup di dalam rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Baca saya. Matius 10 ayatnya yang ke-31. Oleh karena itu janganlah kamu takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oleh karena itu janganlah kamu takut. Apa dikatakan? Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Pak, saya mau diusir Pak, nggak bisa bayar kontrakan. Jangan takut woi. Kamu lebih berharga daripada burung beo, burung pipit, burung cicarowo, burung apa lagi, burung-burung lainnya. Kita lebih berharga. Tuhan pasti tolong. Sabar. Kalau kita sudah mengenal Yesus, maka kita nggak boleh hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Pertanyaannya, manusia punya rasa takut gak? Punya. Manusia punya rasa khawatir gak? Punya. Tapi jangan mengalami kekhawatiran. Jangan mengalami ketakutan. Karena kalau sampai saudara dan saya mengalami ketakutan dan kekhawatiran, firman Tuhan yang selama ini kita terima dari gereja, dari gembala jemaat saudara, akan sia-sia. Kira-kira Tuhan tolong gak ya? Kira-kira Tuhan sanggup gak ya? Kan saya udah bilang sama Bapak Ibu saya lagi mendekor gereja, lagi membangun gereja. Saya butuh dana 250 juta untuk merenov, dan untuk kontrak tempatnya 420 juta sekian. Totalnya hampir 700 juta, hampir 1 miliar kurang setengah. Di gereja kami tidak punya orang kaya. Di gereja kami tidak menjalankan persembahan. Di gereja kami juga tidak mewajibkan persembahan persepuluhan. Terserah jemaat mau balikin perpuluhan kemana. Karena setiap gereja itu semua punya Tuhan. Saya nggak pernah, pokoknya Ibu A harus kasih perpuluhan di sini. Terserah, kalau dia memang diberkati dan mau mengembalikan perpuluhan di gereja JCC, terima kasih. Tapi meskipun dia bukan jemaat saya, tapi Pak, saya mau beri persembahan perpuluhannya di gereja A atau di gereja B, silakan. Karena gereja A dan gereja B tersebut adalah juga rumah Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, kembalikanlah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi mau gereja A, B, C, D, E, F, G, C sampai Z, terserah dah. Karena perpuluhan itu langsung head to head dengan Tuhan. Saya nggak marah saudara kalau jemaat lokal saya nggak kasih perpuluhan. Biarin aja tuh, urusan dia sama Tuhan, apa urusannya sama saya. Terus Pak Pendeta, gereja bagaimana dong untuk bayar renov 250 juta, untuk uang kontrak 425 juta sekian, dan total 700 juta. Saya percaya saudara, saya nggak boleh takut, saya nggak boleh khawatir. Saya percaya pujian ini. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Anugerahnya
hatinya. Amin. Saya nggak perlu stres, ini nyari kemana ya 50 juta ya buat renovasi. Ini nyari kemana ya untuk TV, alat, sound system, ratusan juta. Saudara, kalau saudara takut, saudara khawatir, saudara berat sendiri, dan kan harus keluarin uang biaya full timer, biaya ini dan itu. Dari mana? Ya dari Tuhan. Namanya juga gereja Tuhan, dan Tuhannya yang cukupkan. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang saya hormati, jangan takut ya, jangan khawatir. Tapi lagi pandemik ini bagaimana? Tuhan jangan dinasehatin. Dia pinter, dia tahu bagaimana mencukupi anak-anaknya. Tapi Pak, aduh Pak, ekonomi udah hancur-hancuran Pak Pendeta, Pak Pastor. Ini mau dagang ini susah, mau dagang itu susah. Makanya belajar tenang, kuasai diri supaya kita dapat berdoa. Jangan takut. Saudara yang sedang mencari pekerjaan juga jangan takut. Ya amin buat teman di Cibitung yang baru hadir, puji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh ketakutan. Saya nggak boleh kekhawatiran. Pertanyaannya, kita punya khawatir, punya takut gak? Punya. Kita orang munafik kalau kita nggak mau ngaku. Saya aja ngaku, saudara. Ini bagaimana ya bayar gereja ini sampai mau 1 M gitu, 1 miliar, nggak ada persembahan, nggak ada perpuluhan gitu loh. Tapi itulah Tuhan. Di tengah-tengah kesempitan kita, disitulah terletak kesempatan Tuhan membuat mujizat. Amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Nggak perlu saya jalanin promosi, proposal. Bu, ini gereja lagi bangun, proposal. Orang kayak mana ya? Siapa ya? Nggak perlu. Kalau gereja ini memang Tuhan yang mau, Tuhan juga yang akan buktikan. Wah, ini pendeta sombong. Saya nggak sombong. Saya mengenal Tuhan saya.